bahasa Taiwan itu sangat-sangat sulit ya, apalagi membedakan kata-kata ataupun huruf ya. Soalnya di Taiwan itu satu kata itu ada banyak, 4, 10 ya kata ya teman-teman. Nah, setiap kali melakukan sesuatu itu pakai isyarat tangan sampai dingin gitu. Nah, terus sudah perkenalkan diri ya, terus alhamdulillah kan bisa ya kan. Setiap maksudnya saya yakin lah setiap kalian juga kalau masuk. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Channel. Di video kali ini saya mau berbagi cerita ya, awal mula dan bagaimana saya bisa di Taiwan. Nah, untuk pertama kali ke Taiwan saya kurang lebih tahun 2001 ya. 2001 bulan berapa entah. Pertama kali saya tempat tinggal majikan saya ada di Hsinchu ya. Di sana job saya jaga, nggak tahu ya jobnya itu waktu ke Taiwannya itu jaga anak ya, jaga anak terus bantu-bantu majikan kan, karena majikan itu kan jualan bubur kayak Pitan Soroco apa itu ya. Terus ada kakek, tapi kakeknya nggak setiap hari di rumah. Nah, saya bekerja di situ selama 3 tahun ya kurang lebih ya. Kebanyakan saya di situ mengurus anak dan juga bantu-bantu majikan menyiapkan barang-barang yang akan dijual ya. Saya mau cerita sedikit pertama kali saya masuk ke rumah majikan tersebut. Nah, pertama kali saya masuk sebelum masuk ke majikan itu saya kan masuk dulu ke PT ya. Ke PT-nya waktu itu ada di Jakarta. PT-nya namanya PT Suplaindo apa ya lah, lupa ya. Di PT itu saya kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan lebih 1 minggu apa ya untuk belajar di PT di situ. Nah, terus terang dalam pembelajaran bahasa Taiwan itu sangat-sangat sulit ya, apalagi membedakan kata-kata ataupun huruf ya. Soalnya di Taiwan itu satu kata itu ada banyak, satu kata ada banyak macam maksudnya. Misalnya kayak huruf ya, huruf 1, huruf 4 sama huruf 10 itu banyak sekali TKW yang belum bisa membedakan antara 4 dan 10. Seperti yang se sama shi. Kan udah beda kan, itu se 4, shi 10 ya. Nah, di situ banyak juga ada kata-kata yang lain belum paham ya teman-teman, maklum ya karena pemula ya. Nah, termasuk di PT banyak sekali di situ ada TKW mbak ada berapa ratus, ada berapa ribu gitulah ya. Nah, selama belajar di situ aku terus terang sama sekali satu pun maksudnya kosakata yang banyak belum aku kuasai ya. Yang gampang-gampang misalnya saya, dia, kamu, ngapa-ngapa gitu. Kalau yang panjang-panjang terus terang saya nggak bisa ya. Lucu. Alhasil di situ kan di situ saya kan 2 bulan kurang lebih 2 bulan 1 minggu ya, terus terbang. Terus saya masuk mendapat majikan, terus masuk terus terbang tahun berapa ya lupa itu. Pokoknya terbang terus masuk ke majikan pertama yang ada di Hsinchu ya. Nah, saya mendapatkan majikan yang tempat tinggalnya di Hsinchu, dan di situ kebetulan aku jaga anak. Maaf ya guys, suara serak. Jaga anak, terus di dalamnya juga ada kakek. Tapi saya kebanyakan jaga anak dan bantu-bantu majikan saya. Nah, pertama kali saya masuk aku disuruh perkenalkan diri, Ceo Ceso.
kayak nama saya, umur saya, punya anak berapa, terus punya suami, kerja apa di rumah gitu. Saya grogi di situ, tangan saya sampai dingin gitu lah. Nah, terus sudah perkenalkan diri ya. Terus alhamdulillah kan bisa ya kan, setiap setiap maksudnya saya yakin lah setiap kalian juga kalau masuk ke majikan pertama ya, apalagi yang pemula, untuk perkenalan diri itu kan sangat maksudnya sangat kerugian cincang ya. Nah, aku pun dulu di situ begitu juga, sangat grogi dan cincang ya. Nah, setelah perkenalan diri, terus majikan oke, terus aku ditinggal sama agent, suruh tanda tangan kontrak ini itu, terus aku ditinggal pulang ya. Terus di situ aku bekerja di situ sama sekali belum bisa kata-kata ya teman-teman. Nah, setiap kali melakukan sesuatu itu pakai isyarat tangan. Maksudnya gimana? Pakai isyarat tangan itu masih, misalkan majikan nyuruh, kan dia meninggalnya memanggilnya aku itu namanya si Umi apa Ati ya lah, lupa saya. Pokoknya ya ibaratnya Mi sini, ya madam, ya aku kan dulu manggilnya nyonya ya kan masih muda. Ya nyonya, kamu sini nyapu ya, terus habis nyapu kosok WC, terus itu nih. Oh iya, nah, terus itu pakai isyarat tangan. Kalau nggak pakai isyarat tangan itu nggak bisa. Terus ayo sekarang kita makan cepat. Tadinya bilang cepat, makan terus ya. Oh ya, terima kasih. Terus akhirnya makan. Nah, setelah 1 hari di situ kan aku udah ditinggal plung sama majikan kerja ya kan. Majikan aku kan dulu seorang suster ya di rumah sakit. Jadi nggak setiap hari harus ngajarin aku ya. Jadi satu hari dia mengajarin aku kerja, satu rumah. Dulu rumahnya ada tingkat 4 ya. Jadi tapi aku cuma fokus sama tingkat 1, 2, tingkat 3, 4 jarang sekali. Kadang seminggu sekali aku bersihinnya ya. Setelah itu selama aku di sana 3 tahun, setiap hari majikan pulang bertanya, kamu udah makan belum? Terus aku melongok, hah? Ni cifan leme. Dia bilang, ni cifan leme. Bilang pakai isyarat tangan. Oh, kalau gini berarti makan. Oh, halo sudah gitu. Terus majikan saya ketawa, kamu harus belajar yang benar ya supaya kamu bisa tetap bisa cepat memahami kata-kata di Taiwan ya. Terus di situ saya kan mulai berpikir, oh iya kan aku kan jaga anak di situ. Kalau anak lagi belajar, saya ikut belajar. Kan kebetulan anaknya masih SD, masih TK ya, TK besar apa ya, TK besar. Nah, TK kecil. Yang pertama TK kecil, terus yang kedua masih belum sekolah ya, umur 3 tahun gitu. Nah, terus saya pikir, oh iya, aku yang dijaga kan masih sekolah ya. Setiap hari kan mengerjakan PR ya. Terus di sana saya ikut belajar anak itu. Terus dia belajar menggarap PR, saya di sampingnya ikut. Dia baca, di sebelahnya baca, saya juga ikut baca. Misalnya dia kan seringnya belajar kayak ABC-nya orang Taiwan, kayak beberapa kan ibaratnya kayak orang Indonesia ABC ya. Di situ saya juga ikut memahami. Dan selama setiap hari saya ikut belajar, dan alhamdulillah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, saya sudah bisa menguasai, maksudnya sudah mulai lancar dalam bahasa ya. Nah, majikan bilang apa, saya sudah mulai memahami ya teman-teman. Dari kedua anak itu saya sudah bisa memulai dan memahami perkataan atau percakapan sehari-hari. Jadi ya teman-teman, kalau misalkan kita ke Taiwan itu, bagi yang pemula ya, kalau pemula jaga anak itu ya,
itu sangat-sangat bagus ya, sangat bisa membantu kita untuk memperlancar bahasa kita. Soalnya apa? Kita kan setiap hari kan berkomunikasi sama anak-anak itu ya. Jadi beda ya kalau misalkan yang pemula langsung dapat orang atau orang orang tua ya, apalagi yang bahasanya bahasa bukan yang kita pelajari dari apa? Dari PT ya. Kebanyakan yang dipelajari dari PT kan bahasa Mandarin ya. Tapi kalau kalau yang udah tua itu kebanyakan kan bahasanya bahasa Tai ya, yang susah itu ya. Nah, jadi di situ ya alhamdulillah saya dengan jaga kedua anak itu selama 3 tahun di situ saya sudah bisa memahami kata-kata Taiwan ya, percakapan setiap harinya gitu. Tapi ya masih banyak juga yang belum paham, kayak misalkan membedakan kata 4 dan kata 10, terus lain-lainnya lah ya, yang masih belum paham juga banyak sampai sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah ya wis udah kurang lebih 90% ya, walaupun belum maksimal tapi bisa menguasai kurang lebih 1000 kosakata ya. Nah, itulah ya teman-teman, singkat saja ya, karena takut durasinya panjang. Sebenarnya kalau mau cerita itu durasinya panjang banget, tapi takutnya teman-teman bosan, jadi aku singkat saja. Teman-teman, sekiranya sekian aja dulu ya cerita aku awal mula ke Taiwan, bagaimana proses dan bagaimana cara berinteraksi dengan majikan yang belum saling kenal, dan bagaimana kita bisa dengan cepat berinteraksi dengan majikan ya. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman yang pemula untuk semangat lagi belajarnya, supaya kalau waktu datang ke Taiwan tidak grogi dan sudah ada persiapan dengan matang. Oke ya teman-teman, aku akhiri video saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini berguna ya bagi teman-teman. Oke, semangat ya buat semua mbak-mbak yang masih pemula. Jangan bosan-bosan untuk belajar ya. Dan saya juga pikir ya, saya bisanya bahasa ini kalau udah datang di Taiwan ya. Walaupun kita belajar di kantor, maksudnya di PT, belajar di PT itu setiap hari, tapi nggak nyantol ya teman-teman, nggak satu pun ada yang nyantol. Bisanya ya langsung berinteraksi sama majikan ya. Jadi buat teman-teman jangan sungkan kalau nggak tahu, tanya sama majikan, maksudnya diajak bicara kayak apa gitu ya. Oke, selamat bertemu kembali di channel berikutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.